Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh ada di siraman rohani kembali. Waktu yang singkat ini biarlah boleh kita gunakan untuk bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman yang boleh kita dengar. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami pada saat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kiranya apa yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan buat kami, khususnya dalam pertumbuhan iman percaya kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya tertarik dan saya rindu kita bicara tentang apa yang sebenarnya dalam hidup kita ini. Kita sadar bahwa sekali lagi dalam perjalanan dan proses hidup kita masing-masing, kita mengalami banyak hal. Satu sama lain punya cerita dan kisahnya, bagaimana hidup sehari-hari dalam keseluruhan kita, dari kita bangun pagi sampai kemudian kita tidur kembali, dalam seluruh aktivitas masing-masing Bapak Ibu Saudara sebagai apapun termasuk saya, kita ini menghadapi yang namanya berbagai macam hal, ya. Artinya dari bangun tidur aja sebuah keputusan harus kita buat, mau kita segera bangun atau kita tetap ada di tempat tidur. Kemudian ketika kita memutuskan salah satu daripadanya, kita juga akan bertemu dengan persoalan berikutnya. Ketika kita ketemu dengan orang, ketika kita mulai ngobrol, ketika kita mulai melakukan aktivitas, ada saja hal-hal yang bisa muncul di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sebab tidak jarang diantaranya kita kemudian mengalami yang namanya sebuah kesulitan dalam membangun sebuah komunikasi dan lain sebagainya. Dalam kebenaran firman Tuhan, saya teringat dari Yeremia tentunya, yang waktu itu dalam Yeremia 18 ayat 4. Dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, kata firman Tuhan. Menjadi apa? Menjadi bejana lain. Jadi kalau saya sang tukang periuk, Tuhan mau bilang begini, seandainya kita yang jadi tukang periuknya, ini bejana, ketika dilihat bejana itu tidak nampak baik hasilnya, maka itu akan dihancurkan lagi. Seberapa jauh pembuatan dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat bejana itu, tapi kalau dilihat pada akhirnya hasil akhirnya kurang baik, maka firman Tuhan berkata, maka bejana itu akan dikerjakan kembali sampai apa yang baik dalam pemandangan sang tukang bejana atau tukang periuk itu, dia merasa bahwa hasilnya finish, oke, well done, gitu ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau dilihat apa yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, bejana itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekiranya kurang baik, sekali lagi saya bilang, si tukang periuk ini akan menghancurkannya kembali menjadi bejana lain yang jauh lebih baik. Dan apa maksud? Kenapa si tukang bejana ngerasa tidak sure dengan apa yang sudah dia kerjakan? Mengingat waktu, mengingat proses yang tidak lama, mengingat waktu dan proses yang lama, dan cukup memakan energi dan butuh effort yang lebih. Itu dilakukannya supaya apa yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Dan sekali lagi, kalau bejana itu indah, kalau bejana itu baik, bukankah itu menjadi sebuah kesukaan bagi sang penciptanya? Terlebih orang-orang lain juga pasti akan menikmati hasil itu. Kalau hasilnya nggak baik, ya orang lain nggak bisa nikmati tentunya. Maka kemudian si tukang periuk akan melakukan yang terbaik sampai bejana itu dipandangnya baik dalam konsep dia memandang bejana yang baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dipakai Tuhan, yang dipakai Allah untuk memproses kita supaya kita jadi bejana yang indah, bejana yang baik, bejana yang menurut pemandangannya adalah bejana yang the best karena sudah melalui proses yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memakai seluruh kesehariannya Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, bahwa dari kita bangun pagi sampai kita kembali istirahat malam, semua yang terjadi sepanjang hari itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Sekali lagi, kita ini ibarat bejana, kita sedang dipoles, kita sedang dibuat, kita sedang
apa ya, sedang diolah untuk menjadi sesuatu yang menarik dan baik, maka kemudian apa yang bisa dipakai? Ya, kalau kita bicara Tuhan pakai kita. Ibarat bencana itu kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik, yaitu melalui seluruh keseharian dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita bertemu dengan orang banyak, kita bertemu dengan orang berbagai karakter, sifat, keinginan, dan semuanya. Itu tidak salah, itu Tuhan tempatkan buat kita untuk menolong kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 17, besi itu menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi satu sama lain saling berada di antara satu sama lain, itu bukan kebetulan. Semua Tuhan rancang, Tuhan sudah tempatkan itu untuk menolong kita sekalian. Artinya begini loh, Bapak Ibu, kita nggak mungkin bertumbuh dengan baik kalau orang lain yang tidak menempa kita. Karena orang lainlah kita menjadi sampai pada hari ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang lain memang ditempatkan Tuhan, mungkin memang mereka bisa mengecewakan kita, membuat kita kesel, rasanya kita nggak suka ketemu dengan orang yang seperti ini dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, itu ditempatkan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita jadi jauh lebih baik begitu. Artinya Tuhan pakai setiap orang untuk menolong karakter kita juga, yang kita nggak sabar ketemu orang yang mungkin juga membuat kita nggak sabar, tapi ketemu terus, akhirnya Tuhan menolong kita. Kita belajar sabar dari segala sesuatu. Ada masalah-masalah, semua itu ada hikmah gitu ya, ada nilai value yang Tuhan pengen kasih buat setiap kita begitu. Dan Tuhan melakukan proses penyempurnaan, nggak ada yang instan, semuanya dipakai dalam proses, dalam waktu yang nggak cepat. Kita semua harus belajar mencintai proses, sekalipun dalam proses tidak ada yang enak. Mana ada proses enak? Kadang-kadang proses itu membuat kita sebel, membuat kita rasanya hampir nyerah, bahkan mungkin kita ngerasa lebih baik nggak usah ikutin proses ini, terlalu sakit mungkin. Tapi percayalah Bapak Ibu, proses yang Tuhan kerjakan atas hidup kita itu bukan tanpa maksud. Segala kebaikan akan Tuhan kerjakan dalam seluruh proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Cintai proses Bapak Ibu, jangan cuma mencintai hasil, tapi cintailah proses. Kemudian proses itu dipakai Tuhan untuk menolong kita sampai kita jadi matang begitu, sampai kita lolos dari semua proses yang kita lalui. Artinya kalau sedang diuji kesabaran kita, mari kita terus berlomba sampai kemudian Tuhan merasa bahwa kita sudah lolos dalam ujian kesabaran. Atau yang lainnya, kasihkah, kemurahan hatikah, seperti kata-kata buah roh yang Tuhan sudah tuliskan dalam Galatia 5. Itu semua Tuhan inginkan supaya apa? Supaya kita menjadi buah yang matang. Matangnya sempurna. Kalau buah matang sempurna, itu udah pasti menyenangkan banyak orang. Orang pasti memburu buah, bukan buah yang enggak matang, tapi buah yang matang dan hasilnya itu sempurna. Itu yang dicari orang. Sama ibarat buah yang matang dan dicari oleh banyak orang, begitu pula kalau hidupmu dan hidup saya matang secara rohani, maka orang pasti cari. Tapi kalau hidupmu dan hidup saya cuma jadi sandungan buat orang lain memilih untuk mundur, lebih baik enggak deket-deket sama kita, lebih baik jauh dari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita percaya bahwa Tuhan memakai segala sesuatunya bukan tanpa maksud, tapi Tuhan pakai untuk menolong kita berbuah dan buah itu matang. Cintai proses dan mari kita jadi bejana-bejana yang indah dalam pemandangannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami pada siang ini, saat ini, sore ini, malam hari ini, atau pagi hari ini ketika kami mendengar renungan singkat ini. Tuhan terima kasih, jadikan kami bejana-bejana-Mu yang sungguh Tuhan indah dalam pemandangan Tuhan, dan biarlah kami mencintai seluruh proses yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami percayakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam seluruh proses hidup mereka, dan ajar mereka percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, semua Tuhan rancangkan dan semua ada dalam campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.